Objek terbakar dan jatuh tepat di salah satu fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, milik Ukraina di Enerhodar sebelah barat Ukraina. Jika meledak, sejumlah ahli menyebut dampaknya diperkirakan 10 kali lebih besar dari tragedi nuklir Chernobyl tahun 1986 silam. Sementara di tengah kota Kiev, ibu kota Ukraina, peperangan darat terus berlangsung dan menghancurkan sejumlah bangunan termasuk depot BBM. 13:30. Я зразу подивився на годинник після того, як почув взрив. І клуб чорного диму вирвався, потім почалось возгорання, горіло, і все сильніше, сильніше, сильніше. Ви ж бачите, що пожежники зразу не змогли приїхати, бо боялися обстрілища. Kamis sore 3 Maret, 80 WNI dan 3 orang WNA yang berhasil dievakuasi dari Ukraina telah tiba di tanah air. Sementara 14 orang lagi masih tertahan di Bukares, Rumania, karena 12 orang diantaranya positif COVID-19. Sementara 2 orang lainnya memilih tinggal membantu merawat mereka yang positif COVID-19. Hingga kini 37 orang WNI dilaporkan masih berada di Ukraina. 13 orang masih dalam proses penjemputan dan evakuasi, sementara 24 orang lagi memilih bertahan setelah menikah dengan warga setempat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut 4 WNI berhasil dievakuasi dari Kharkiv, kota kedua terbesar di Ukraina yang masih mengalami peperangan hebat. Terdapat 4 warga negara Indonesia di Kharkiv sudah dapat keluar dari Kharkiv dan tiba di Lviv dengan selamat. Sebagaimana teman-teman ketahui, Kharkiv merupakan kota terbesar kedua di Ukraina dan pertempuran masih terus berlangsung di kota tersebut. Perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah, harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana. Selain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan juga intens menghubungi otoritas militer Rusia dan Ukraina memastikan evakuasi WNI dari Ukraina berhasil tiba di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah berhasil meloloskan puluhan WNI keluar dari medan pertempuran Ukraina dan Rusia hingga tiba di tanah air. Namun sebagian lagi masih berada di Ukraina. Bagaimana perkembangan operasi evakuasi ini? Lalu apa saja yang dialami WNI selama berada di tengah perang? Kita akan bahas bersama dengan Teguh Fazasyah dan ini adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri dan juga Zaki Amani WNI dari Ukraina. Selamat malam Pak Teguh, selamat malam juga Pak Zaki. Selamat malam, Bu Livi. Saya ke Pak Zaki dulu. Pak Zaki, sehat Pak Zaki, ada di mana sekarang? Alhamdulillah sehat, sudah sampai di Wisma Pasar Minggu. Oke, Pak Zaki, bisa diceritakan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana perjalanan yang kurang lebih sekitar 35 jam luar biasa itu dari Ukraina sampai kemudian tiba di Indonesia? Benar, kita perjalanan hampir 24 jam lebih memakai bis ke perbatasan masuk Moldova, kita masuk ke Bukares. Baik, itu kabarnya ketika proses evakuasi sulit dilakukan karena memang bertepatan dengan juga masyarakat lokal yang juga ingin eksodus secara besar-besaran begitu ya? Benar Bu Livi, di sana juga ada jam malam yang kita tidak bisa keluar. Dari jam 5 sore sampai subuh kita nggak boleh keluar. Sampai tanggal 28 itu. Oke, jadi bagaimana ceritanya proses evakuasi bisa dilakukan pihak KBRI dan juga tim dari Kemenlu? Jadi pihak KBRI dan Kemenlu mungkin berkoordinasi dengan Kiev karena ada jam malam tidak diperbolehkan keluar, makanya kita dibolehkan keluar itu tanggal 28. Selesainya jam malam di sana. Baik, Pak Zaki, saya dapat cerita, kabarnya di sana setiap ada alarm semua orang harus masuk ke bunker selama 1 jam untuk mengamankan diri, baru kemudian proses evakuasi dilanjutkan. Ini seperti apa ceritanya, bisa digambarkan? Benar Bu Livi, di sana itu dari pertama ledakan itu ada bom, kita lari ke KBRI dan itu intens banget suara ledakan bom dan tembak-tembakan di daerah KBRI. Dan lebih intensnya itu lebih malam ya, Bu Livi, sampai subuh. Itu ledakan sama tembak-tembakan itu selalu terdengar dari kantor KBRI.
Dan memang suasana di sana sangat-sangat mencekam sekali dan tidak ada kayak kota mati, tidak ada kehidupan. Pak Zaki, ini dikeluarkan dari rumah, dijemput satu-satu oleh tim KBRI agar lebih amannya. Teknisnya seperti apa? Atau janjian di satu titik poin, kemudian oke kita rame-rame ke KBRI, seperti apa mekanismenya? Kalau saya memang sudah ada berita itu jam 7 pagi, saya langsung ke KBRI. Dan teman-teman yang lain ada juga dari stasiun kereta api dijemput sama teman-teman KBRI, lalu dibawa ke KBRI. Oke. Pak Zaki masih dengar suara saya? Masih. Oke, Pak Zaki, ini kemarin kalau saya lihat gambar yang ditayangkan ketika Pak Zaki dan warga dari rekan-rekan kita yang lainnya juga tiba di Indonesia yang berangkat dari Ukraina sana kemudian datang, saya melihat ada banyak anak kecil, ada anak bayi bahkan yang ikut kemudian dievakuasi. Seperti apa perjalanan evakuasi bersama dengan bayi-bayi ini, Pak Zaki? Ya, bayi-bayi, terutama bayi-bayi kita memang tim KBRI lebih utamakan untuk dievakuasi. Dan memang tim KBRI memang memang mendahulukan yang warga yang bawa anak. Dan memang di KBRI itu sudah disiapkan obat-obatan atau segala yang dibutuhkan oleh anak-anak. Baik, Pak Zaki sudah lama di Ukraina? Saya itu 5 hari sudah di Ukraina. Oke, sebelumnya ini baru 5 hari atau memang sudah menetap di Ukraina? Atau saya itu liburan di sana, Mbak Livi. Liburan ke Ukraina? Iya. Bersama keluarga? Enggak, bersama teman saya. Oke, dan sekarang teman Pak Zaki juga sudah dievakuasi kembali ke Indonesia? Sudah bareng saya sekarang. Oke, kalau dari cerita rekan-rekan yang juga ikut dievakuasi bersama lewat perjalanan ini, apa yang kemudian cerita dari mereka yang paling Pak Zaki ingat yang bisa dibagi bersama kami? Ya, mungkin saya bisa membagi, memang cerita di sana sangat mencekam sekali. Memang benar-benar kita alamin sekali di sana, suasana peperangan di sana. Ya, sangat-sangat menakutkan lah di sana, Bu Livi. Jadi kita memang benar-benar di luar dugaan kita di sana. Saya juga tidak menduga di sana ada peperangan. Baik, Pak Zaki, ketika semua warga kita kemudian menetap sampai kemudian proses evakuasi berlangsung dari KBRI, di KBRI juga dijaga atau seperti apa? Nah, di KBRI kita memang sudah dijaga, sudah dikasih arahan sama teman-teman KBRI, ada juga Pak Arhan, itu juga Pak Dubes, memang kita dijaga di sana, dipantau sama Pak Dubes di sana. Jadi kalau misalnya memang ada arahan kemana, kita selalu diarahin. Baik, saya mau ke Pak Teguh dulu, Pak Zaki sebentar. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Teguh, apa yang kita saksikan bersama kemarin itu momen evakuasi yang menurut saya penuh haru karena yang pertama kali turun dari pesawat itu justru anak-anak bersama dengan ibunya, ada sekitar 80 orang dengan kita bayangkan lokasi di Ukraina yang begitu sangat mencekam. Bisa digambarkan proses yang kalau saya dengar sekitar hampir lebih dari 35 jam yang harusnya sebetulnya sekitar 8 jam saja perjalanan, tapi menjadi 35 jam. Artinya begitu sulit untuk mengevakuasi warga negara kita dari titik pertempuran. Seperti apa, Pak? Ya, memang kita mengikuti terus ya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dari Jakarta dengan rekan-rekan di Kiev. Memang kalau kita mundur lagi, sebenarnya kita sudah merancang apa yang disebut dengan contingency plan, rencana evakuasi. Namun rencana evakuasi tersebut memang terus harus diupdate dan dimutakhirkan dengan memperhatikan dinamika perubahan yang sangat cepat di lapangan. Dengan demikian, keputusan untuk memindahkan rute kepulangan dari Kiev melalui Moldova dan Rumania adalah hasil dari pendalaman atas situasi peperangan yang terjadi. Dan juga Ibu Menteri Luar Negeri sudah juga melakukan komunikasi dengan Menlu India dan Menlu Turki untuk memastikan keberhasilan yang sudah pernah dilakukan, melakukan pemindahan warga negara mereka melalui jalur yang mana. Memang jalur yang digunakan ini adalah jalur yang lebih panjang dan tidak cukup katakanlah
dilakukan exercise atau dicobakan ya sebelumnya, sementara jalur yang sebelumnya sudah ditetapkan memang lebih dipilih dari awalnya. Jadi itulah sebabnya mengapa memerlukan waktu yang lebih panjang dan juga banyak checkpoint, pemeriksaan dan lain-lain. Dalam kondisi peperangan memang kita harus bisa menerima bahwa segala sesuatunya menjadi tidak ideal dan harus menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di lapangan. Oke, Pak Teguh, kemarin kalau kita lihat tidak hanya ada 80 WNI, tapi juga ada WNA yang ikut dievakuasi. Siapa mereka dan kemudian kenapa mereka bisa ikut evakuasi tim Indonesia? Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengutamakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, tentunya kita tidak ingin memisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara pasangan suami dan dengan pasangannya. Hal-hal tersebut menjadi konsideran yang selalu diperhatikan oleh pemerintah dalam apa yang kita lakukan dengan evakuasi WNI kita di luar negeri. Aspek-aspek kemanusiaan ini bersifat lintas kebangsaan sebenarnya. Sekalipun mereka bukan WNI, namun mereka bagian dari keluarga besar Indonesia, mereka pun kita pastikan terselamatkan dan bisa berkumpul dengan keluarganya kembali ke Indonesia. Walaupun kita juga mencatat ada pasangan WNI dengan warga negara asing yang juga memutuskan tetap tinggal di Ukraina karena mereka mungkin lebih memiliki keinginan untuk tidak segera meninggalkan Ukraina. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang kita hormati, sekalipun tentunya dalam banyak hal kita harus selalu menekankan aspek keselamatan dan keamanan bagi warga negara kita. Oke, Pak Teguh, yang kemudian jadi pertanyaan ketika proses evakuasi gelombang pertama sudah dilakukan, artinya masih ada berapa warga negara kita yang tersisa di sana dan apakah KBRI di sana juga masih berfungsi atau bagaimana kemudian masyarakat Indonesia yang tersisa di sana? Nanti kita bahas usai jeda ya, Pak Teguh di Sapa Indonesia Malam.